Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Laboratorium Sistem Komputer ingin presentasi modul 1, yaitu mengenai tentang analisis aktivitas antrean bioskop siswa menggunakan software Arena. Pertama-tama di sini kami ingin perkenalkan diri. Saya Erlangga Ega Taruna, NPM 1214, dan rekan saya Dimas Ramadhani Yulianto, 2101. Pertama-tama di sini ada abstrak. Bioskop merupakan wadah bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan film di mana penonton mencurahkan segenap perhatiannya dan perasaannya kepada gambar hidup yang disaksikan. Penonton akan menyaksikan suatu cerita yang seolah tampak nyata di hadapannya. Di dalam analisis ini kita melihat pada fokus antrean di bioskop Basic One yang menandakan berarti banyak minat di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem antrean dalam bioskop Basic One. Penelitian dilakukan dengan 10 pengamatan pada pelanggan yang datang ke bioskop Basic One. Dalam penelitian ini bertujuan agar lebih mudah dalam perhitungan untuk mengetahui waktu antrean dalam bioskop. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software Arena yang memodelkan sistem antrean bioskop seperti sistem nyata. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini dapat diterapkan di lapangan langsung untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan antrean. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi didapat HA0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid dan tidak terdapat perbedaan waktu antara keadaan sebenarnya dengan output software Arena. Lalu ada pendahuluan. Perkembangan suatu teknologi komputer sangat berkembang sekali. Komputer selain berfungsi sebagai mesin hitung, tapi juga telah memiliki berbagai kegunaan untuk memudahkan serta membantu proses kerja dari si pengguna. Komputer memiliki 3 istilah penting, yaitu data atau input, pengolahan data atau proses, serta informasi atau output. Di mana data merupakan kumpulan gejala dari sebuah fakta yang dapat berupa angka, simbol, huruf, atau juga merupakan gabungan dari ketiganya. Pengolahan data adalah proses mengubah data ke dalam suatu bentuk yang sangat berguna. Sedangkan pengolahan data elektronik merupakan proses manipulasi suatu data menjadi sebuah informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik seperti komputer. Dikutip dari Januari tahun 2019. Bagi sebagian orang, mengantre beberapa penyedia layanan dengan menggunakan sistem antrean yang ada pada saat ini merupakan hal yang kurang menyenangkan, khususnya apabila antrean tersebut panjang dan tidak teratur. Pemandangan yang padat sering membuat orang menjadi tidak nyaman untuk mengantre, apalagi dengan kondisi ramai dan berdesakan tanpa bisa meninggalkan tempat antrean saat ingin mengantre dan menunggu antrean. Sebagai orang juga merasakan ketidakpastian waktu tentang berapa lama lagi mereka akan mendapatkan giliran untuk dilayani. Mereka tidak bisa menunggu sambil melakukan aktivitas di luar walaupun sebentar. Karena lingkup informasi antrean hanya berada di dalam instansi perbankan, sehingga akan berdampak kehilangan antrean. Lingkup informasi yang terbatas juga menyebabkan pelanggan harus datang ke lokasi penyedia layanan hanya untuk melihat kepadatan pelayanan. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan sebagian orang merasa rugi karena kehilangan waktu dan tenaga setiap akan mengantre. Dikutip dari Informatika 2020. Simulasi merupakan sebuah usaha untuk mencari fitur, tampilan, dan karakteristik sebuah sistem nyata. Simulasi merupakan suatu kumpulan tentang metode dan aplikasi untuk meniru perilaku sistem yang sesungguhnya. Biasanya melalui sebuah komputer dan menggunakan software tertentu. Simulasi telah menjadi hal yang sangat penting. Berbagai penelitian dan kajian dilakukan dengan menggunakan simulasi untuk teknik memecahkan masalah. Contohnya adalah masalah antrean. Salah satu software yang bisa digunakan secara visual memprediksikan sebuah antrean dan menganalisanya adalah software Arena. Perancangan model dengan software Arena dilakukan dengan input data dari distribusi masing-masing beserta parameter yang digunakan.
Verifikasi dan validasi supaya model yang dibuat bisa diterima dan benar-benar valid atau sesuai dengan sistem yang sebenarnya terjadi. Arena adalah sebuah program menyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan penyampuran dari dua kategori di atas. Kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language. Arena masuk dalam kategori high level program karena ia bersifat sangat interaktif. Pengguna dapat membangun sebuah model hampir sama mudahnya dengan membuat poster dengan menggunakan Corel Draw atau membangun flowchart dengan Visio, dikutip dari Linardi tahun 2020. Berikut adalah metodologi penelitian dari kami. Tahap pengumpulan data, software Arena dapat digunakan untuk menghasilkan perubahan dan pergerakan dari setiap entity dapat diamati secara langsung dan didapatkan laporan statistiknya. Software ini dilengkapi dengan animasi, 2 dimensi, dan tingkat kompatibilitas yang cukup baik. Pada software Arena tersedia template yang terdiri dari beberapa modul yang digunakan dalam memodelkan suatu sistem. Template basic proses merupakan modul-modul dasar yang digunakan dalam pembuatan model simulasi. Sedangkan template advanced dan swarm merupakan modul Arena yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan setiap entity dalam sistem. Dikutip dari Sulun tahun 2018. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Arena untuk menanggulangi antrean yang terjadi pada saat proses pembelian tiket bioskop sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Adapun data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data kedatangan, yang kedua data cek suhu badan, yang ketiga data memilih film, yang keempat data pembelian tiket, yang kelima data masuk bioskop, yang keenam data menonton film, yang ketujuh data keluar bioskop. Didapatkan data aktivitas antrean sebagai berikut. Pada saat kedatangan, pada pengamatan pertama terdapat kedatangan 3 menit, cek suhu badan 2 menit, milih film 1 menit, pembelian tiket 2 menit, masuk bioskop 1 menit, dan menonton film 149 menit, lalu keluar bioskop 3 menit, dengan total 162 menit, dan ada percobaan kedua hingga seterusnya. Activity cycle diagram, yang pertama yaitu kedatangan, lalu wait, lalu cek suhu badan, lalu menunggu kembali, lalu memilih film, lalu wait, lalu pembelian tiket, lalu kembali menunggu, dan lalu masuk bioskop, lalu wait kembali dan menonton film, setelah itu menunggu dan keluar bioskop, dan keluarlah output dispose. Tahap pengolahan data. Adapun tahap-tahap pengolahan data disajikan dalam flowchart sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada mulai. Tahap paling awal dalam melakukan penelitian yaitu memulai melakukan penelitian tentang masalah yang ingin diteliti. Dalam hal ini adalah antrean menonton bioskop siswa. Lalu ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya mengenai antrean menonton bioskop siswa. Lalu studi lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisinya atau objek yang akan teliti. Pada penelitian ini maka diperlukan survei lapangan terkait kondisi antrean menonton bioskop siswa. Lalu ada perumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Pada penelitian kali ini, rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana cara menyusun model sistem antrean penonton bioskop seksual. Lalu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh, yaitu hanya dibatasi pada ruang lingkup bioskop seksual. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan, yaitu untuk mengoptimalisasi antrean yang ada pada bioskop seksual. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan sistem antrean maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Lalu berikutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini ada 7 data yang diinput yaitu kedatangan, cek suhu badan,
milih film, pembelian tiket, masuk bioskop, menonton film, dan keluar bioskop. Lalu ada pengolahan data. Pengolahan data merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk mengetahui total waktu antrian sebenarnya dengan total waktu antrian pada simulasi di bioskop beasiswa. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software Arena. Lalu berikutnya ada verifikasi. Verifikasi adalah metode untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan seakurat mungkin dan untuk meminimalkan kesalahan manusia dan instrumen penelitian, termasuk yang muncul selama proses data. Lalu ada validasi. Lalu yang ke-10 ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Lalu ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai. Lalu untuk berikutnya, untuk pemrograman dari Arena sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk pengolahan data sendiri di sini sudah saya ubah menjadi data Excel. Step selanjutnya kita buat notepad untuk mensuplai data yang telah kita ambil. Untuk data pertama, untuk data kedatangan kita bentuk seperti ini. Kemudian kita save ke folder yang seperti tadi. Kita beri nama 1. Kemudian data dilanjutkan sampai keluar bioskop. Kemudian kita save lagi. Kita juga save terus. Ini untuk data kelima, kita lanjutkan sampai data terakhir. Ini untuk data ketujuh. Nah, setelah semua data selesai, langsung kita lanjut ke Arena. Langsung kita klik new file saja. Kemudian kita bentuk prosesnya. Ya, yang pertama kita buat create. Terus kita kemudian assign. Terus kita tambah stasiun kerja. Terus ada prosesnya. Karena di sini ada 7 proses. Kita tambah 3. Terus kita kemudian bikin stasiun kerja baru.
Setelah selesai kita record untuk datanya. Dan akhir di dispose. Karena ini belum tersambung, kita sambungkan terlebih dahulu. Setelah itu langsung kita isi datanya. Ini kita buat ketatangan. Unitnya minat, masa rivalnya 1. Oke, selesainya kita add. Yang pertama itu entity type, kita tulis peserta 1. Terus kita add lagi untuk entity picture, kita buat yang women. Nah, oke. Oke, untuk stasiun 1 kita buat pos antrian. Nah, kemudian ini data proses. Ini kan tadi ada cek suhu badan, memilih film, pembelian tiket, itu kita isi datanya seperti itu. Cek suhu badan. Nah, untuk datanya itu kita pakai yang expression dan ini dibuat minus. Nah, datanya itu kita buat di tools, terus ada input analyzer. Data file bisa setting, bukan data yang sudah kita simpan. Kita fitnya yang fit all. Nah ini nanti yang di expression ini kita copy ke data yang tersedia. Kita masukkan semua data yang ada. Data ketiga, data keempat, empat, data terakhir, data ketujuh. Nah, setelah itu langsung kita masukkan saja. Di copy, data cek suhu badan. Dan yang kedua, itu memilih film atau pemilih. Dan yang ketiga,
Nah, setelah itu kita buat rute ini ke stasiun kerja 2 ya. Nah, ini kita buat stasiun kerja baru yaitu baca bus menonton. Dan kita lanjut mengisi data. Masuk bioskop. Masuk bioskop. Dan yang terakhir keluar bioskop. Record ini langsung kita klik oke, ininya kita ganti waktu total. Kita klik oke, dispose itu dalam satu. Oke. Nah, kemudian kita running kita setup dulu. Nah, ini untuk replikasi parameternya ditulis dulu, terus project parameternya itu dicetak semua. Terus kemudian ke report. Nah, ini juga di yang Siman summary report kita klik OK biar outputnya terbentuk file. Nah, setelah itu kita run, terus kemudian kita go. Nah, ini sedang running. Sampai 10 kali. Kita klik yes untuk melihat datanya. Nah, ini sudah keluar untuk replication end of time. Ini yang pertama 2 jam 58 dan seterusnya. Ini untuk ke bawah sendiri itu data kedua. Terus kemudian ini data ketiga. Nah, untuk semua ke-10 data itu kita taruh ke jurnal. Nah, ini nanti kita menemukan hasil dan pembahasan ini. Untuk replikasi pertama yaitu 2,6, replikasi kedua itu 2,9, dan untuk semua replikasi ini kan totalnya jam, itu kita konversi dulu ke menit sampai ketemu seperti ini 156,28 menit, 177,71 menit, dan seterusnya sampai replikasi 10. Setelah itu kita cari rata-ratanya dari total waktu, ini untuk jam dan ini untuk menit. Kemudian ada standar deviasi dan variasi. Gunanya ketiga data ini itu untuk menentukan heartbeat, beta, dan n-aksen. Nah, ini dengan N10 dan N-1 sama dengan 9, dengan confidence level atau derajat percayaan 95%, bisa kita temukan A itu bernilai 5% atau 0,05, maka ZA per 2 didapatkan tabel 1,96. Kemudian kita menghitung heartbeat dengan rumus seperti ini, langsung kita masukkan untuk nilai D dikali F dikali A per 2 bernilai 2,26 dikali S. S-nya itu standar deviasi 0,16 sekian dibagi akar 10 atau akar dengan jumlah data kita. Kemudian ketemu heartbeat-nya 0,115378. Nah, untuk beta itu sama dengan heartbeat, jadi sama saja nilainya. Kemudian kita hitung
nilai N aksen, yaitu ZA per 2 dikali standar deviasi dibagi beta. Beta ini sama dengan habis. Langsung kita masukkan nilai ZA per 2 1,96 dikali 0,6161441 dibagi nilai beta 0,115378. Nah, kita ketemu nilai 2,74251 atau sama dengan 3. Nah, 3 ini berarti replikasinya. Jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita dapatkan jumlah replikasi 3 kali. Kita ambil replikasi yang ada pada data kita, yaitu bernilai 162, 148, dan 173. Kemudian kita masukkan juga nilai replikasi dari output software arena kita, 156,28 ini, 177,7, 145,22, dan terjadi seperti ini. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi metode ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesa H0 itu mu1 min mu2 sama dengan 0, tidak dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2. Untuk H1, mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0, dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 sampai mu2. Masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variasi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval. Kita masukkan nilai replikasi 1, 2, 3 pada real system dan output dari arena. Terus kita cari rata-rata, standar deviasi, dan variansi dari sistem dan arena. Setelah kita temukan untuk nilai N berjumlah 3 dan N-1 berjumlah 2. Kemudian ini untuk hipotesa yang tadi, kemudian derajat kepercayaannya itu 0,05, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Dn-1 dikali A per 2 bernilai 4,3027. Kemudian kita cari nilai HW dengan rumus seperti ini, dikali standar deviasi dibagi akar N. Bisa kita langsung masukkan 4,3027 dikali 12,5299 dibagi 3. Dan ditemukan nilai 31,126, sehingga confidence intervalnya seperti ini. X1 min X2 itu sama dengan 1,257214 dikurangi nilai HW kurang dari sama dengan mu1 sampai mu2 kurang dari sama dengan 1,257214 ditambah 311265 untuk nilai HW-nya, dan didapatkan nilai sebagai berikut. Untuk analisanya dari perhitungan tersebut dapat simpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada dalam rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat ini valid. Berdasarkan hasil di atas juga terlihat tidak ada perbedaan antara total waktu keadaan nyata dan pada output software arena. Ini untuk output simulasinya pada software arena, dan analisis outputnya dari hasil output arena yang didapatkan bahwa hasil di antara kedatangan adalah 0, cek suhu badan adalah 0, yang berarti tidak ada antrean. Dan bisa kita lihat pada software arena ini bernilai 0 semua. Jadi analisisnya tidak ada antrian sama sekali. Dari proses menonton film di residuan di atas, kemudian dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada dalam pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid. Berdasarkan hasil di atas juga terlihat tidak ada perbedaan antara total waktu keadaan nyata dan pada output software arena. Untuk kesimpulannya kurang lebih sama pada analisis output, yaitu verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena H0 itu berada pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
yang bisa kami sampaikan. Semoga jurnal kami bisa membantu dalam penelitian selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.